Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 16 Mei, adalah Santo Yohanes Nepomuk. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Yohanes Nepomuk lahir di Nepomuk atau Pomuk, Bohemia, Cekoslovakia Barat pada tahun 1340. Nama kecilnya ialah Wolflin atau Welflin. Ia belajar teologi dan hukum di Universitas Praha. Pada tahun 1373 ia ditabiskan menjadi imam. Cita-citanya menjadi imam ini sudah berkobar dalam hatinya semenjak ia masih anak-anak. Hal ini pun sangat didukung oleh kedua orang tuanya karena mereka telah mempersembahkan Yohanes kepada Tuhan ketika Tuhan mengabulkan doa-doa mereka bagi kesembuhan Yohanes dari penyakit yang menimpanya. Pada tahun 1374, Yohanes Genzentein, uskup agung Praha, yang mengenal baik kemampuan Yohanes Nepomuk, mengangkat dia menjadi sekretaris keuskupan. 6 tahun kemudian, Yohanes diangkat sebagai pastor paroki Santo Gallus di Praha sambil meneruskan studi hukumnya di Universitas Praha sampai meraih gelar doktor hukum pada tahun 1389. 3 tahun setelah menamatkan studinya, ia diangkat sebagai ketua pengadilan gereja, kemudian pada tahun 1393 ia diangkat menjadi Faktoris Jenderal oleh Uskup Agung Yohanes Genzentein. Dalam tugasnya sebagai seorang imam, Yohanes menjadi seorang pengkhotbah yang ulung. Ia berhasil mentobatkan banyak orang dengan khotbah-khotbahnya. Relasinya dengan tokoh-tokoh masyarakat di jajaran pemerintahan sangat baik berkat keakrabannya dengan Raja Wenceslaus dan permaisurunya. Pembunuhan atas dirinya berawal dari rencana Raja Wenceslaus keempat untuk mendirikan sebuah keuskupan baru yang berpusat di Kladrau dan mengangkat seorang pendukungnya sebagai pemimpin keuskupan tersebut. Sedangkan keuangan keuskupan baru ini menurut rencana Wenceslaus akan diambil dari kas biara Kladrau. Untuk itu, Wenceslaus harus memastikan bahwa orang kepercayaannya lah yang akan menjadi pemimpin biara tersebut menggantikan kepala biara saat itu yang sedang sakit parah dan sekarat. Rencana Raja Wenceslaus ini ditentang oleh Uskup Agung Yohanes Genzentein dan Yohanes Nepomuk. Ketika pemimpin biara Kladrau meninggal dunia, kedua petinggi keuskupan itu memerintahkan para biarawan untuk segera memilih pemimpin mereka yang baru. Semua ini tidak diberitahukan kepada Raja Wenceslaus, sehingga pemimpin biara yang baru terpilih dan ditabiskan. Wenceslaus marah besar dan memerintahkan penangkapan atas Nepomuk dan beberapa pejabat gereja lainnya. Setelah beberapa lama mendekam di dalam penjara, dengan berbagai siksaan berat, para pejabat gereja itu dilepaskan, dengan syarat bahwa mereka harus tutup mulut tentang semua perlakuan kasar atas diri mereka. Sedangkan Yohanes Nepomuk dibunuh dan mayatnya ditenggelamkan di sungai Moldau dalam keadaan terikat erat. Pada keesokan harinya jenazahnya ditemukan kembali, lalu disemayamkan di Katedral Santo Vitus hingga sekarang. Berbagai cerita tentang pembunuhan Yohanes berkembang di kalangan umat. Salah satu cerita itu ialah ia tidak bersedia menyingkap rahasia pengakuan permaisuri Raja Wenceslaus sesuai permintaan raja. Yohanes Nepomuk dinyatakan sebagai beato pada tahun 1721 dan kemudian pada tahun 1729 dinyatakan sebagai santo. Kecuali itu, ia diangkat sebagai pelindung kota Bohemia, pelindung para pendosa dan pelindung orang-orang yang terancam hanyut dalam sungai.